Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Dan materi kita kali ini adalah tentang nilai fungsi. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Bagi yang beragama Islam bisa mengikuti doa Bu Kiki. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Salam semangat belajar matematika. Yuk kita belajar, langsung saja simak videonya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu menyatakan suatu fungsi dalam bentuk notasi dan rumus. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke materi notasi fungsi. Yang akan kita pelajari adalah merumuskan suatu fungsi. Perhatikan penjelasannya ya. Jika fungsi f memetakan setiap x anggota himpunan A ke y anggota himpunan B, maka dapat ditulis dengan f(2) x tanda panah y. Oke, selanjutnya bentuk f(2) x tanda panah y itu dibacanya adalah fungsi f memetakan x ke y. Dalam hal ini, y itu disebut dengan bayangan atau peta dari x oleh f. Bayangan dari x oleh fungsi f dapat dinyatakan dengan fx, sehingga diperoleh hubungan fx itu sama dengan y, atau fungsi dari x itu sama dengan y. Dengan demikian, fungsi f tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, jadi f(2) x tanda panah y atau fungsi x ke y itu bisa dituliskan sama dengan f dalam kurung x ya, di mana f itu merupakan fungsi, x sendiri adalah anggota daerah asal atau domain, kemudian y yang sama dengan fx nilainya itu disebut dengan bayangan dari x. Oke, sekarang perhatikan contoh berikut. Di situ terlihat diagram panah ya. Himpunan A anggotanya adalah X, kemudian himpunan B adalah 3X plus 1 ya. Bentuk Fx sama dengan 3X plus 1 itu disebut dengan bentuk rumus fungsi. Nah, pada fungsi f(2) x tanda panah ax plus b dengan a dan b adalah bilangan real, maka perhatikan bayangan x oleh f dapat dinyatakan dengan fx sama dengan ax tambah b. Nah, bentuk fx sama dengan ax plus b itu disebut dengan bentuk rumus fungsi. Sekarang kita ke variabel bebas dan variabel bergantung ya. Bilangan pengganti x yang dimasukkan ke dalam fungsi merupakan sembarang bilangan ya. Oleh karena itu, pada fungsi f x ke y, x itu disebut dengan variabel bebas ya. Setiap bilangan yang dimasukkan ke dalam fungsi akan menghasilkan sebuah bayangan. Dengan demikian, diperolehnya bayangan fungsi f tergantung pada bilangan pengganti x yang dimasukkan. Oleh karena itu, pada fungsi f x ke y, y itu disebut dengan variabel bergantung ya. Jadi bisa dituliskan y itu sama dengan fx. Sama dengan apa? Rumus fungsinya adalah ax plus b. Ya, di mana y itu adalah variabel bergantung dan x sendiri itu adalah variabel bebas. Nah, itu kenapa bebas? Karena bisa diubah ke bilangan berapapun ya. Dalam persamaan grafik fungsi y sama dengan fx yang sama dengan ax plus b, nilai y selalu bergantung pada nilai x. Variabel x disebut variabel bebas dan variabel y disebut dengan variabel bergantung. Sekarang kita masuk ke nilai fungsi. Menghitung nilai suatu fungsi itu caranya adalah dengan mensubstitusikan atau mengganti nilai x pada rumus fungsi tersebut dengan bilangan yang ditentukan, sehingga diperoleh hasil fungsi atau bayangan fungsi, yaitu fx. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama.
Diketahui fungsi fx itu adalah 3x min 1. Ya, tentukan rumus fungsinya ya. Untuk menentukan rumus fungsinya kita bisa tuliskan f dalam kurung x sama dengan 3x min 1. Tidak ada masalah ya. Sekarang yang B, nilai fungsi untuk x sama dengan min 4. Nah, itu artinya kita ganti nilai x atau rumus fungsi fx sama dengan 3x min 1 dengan x-nya sama dengan min 4. Jadi kita bisa tuliskan f min 4 sama dengan 3 dikali x, x-nya adalah min 4 dikurang 1. 3 dikali min 4 adalah min 12 dikurang 1, sehingga hasilnya adalah min 13. Ya, jadi nilai fungsi untuk x sama dengan min 4 adalah min 13. Kemudian yang C, bayangan dari 5, itu artinya F5 ya, dimana nilai 5 ini adalah sebagai nilai x dan kita bisa substitusikan ke dalam bentuk fungsinya, yaitu 3x min 1. Nah, 3x min 1 artinya 3 dikali x, x-nya adalah 5 ya, 3 dikali 5 dikurang 1. 3 dikali 5 adalah 15, dikurang 1 itu sama dengan 14. Jadi, bayangan dari 5 adalah 14. Contoh soal yang kedua. Suatu fungsi didefinisikan dengan rumus hx sama dengan min 2x ditambah 5. Tentukanlah h dalam kurung n plus 1, kemudian nilai a jika ha sama dengan min 17. Nah, langkah pertama perhatikan. Untuk menentukan h dalam kurung n plus 1, itu kita tuliskan dulu rumus fungsinya, yaitu hx sama dengan min 2x plus 1. Nah, kalau h dalam kurung n plus 1, itu artinya kita ganti nilai x dengan n plus 1. Jadi sama dengan min 2 dalam kurung, x-nya kita ganti ya, n plus 1 tutup kurung ditambah 5. Jadi kita kalikan dengan cara 2 kali perkalian ya. Min 2 dikali n adalah min 2n, min 2 dikali 1 adalah min 2, kemudian ditambah 5. Kita bisa sederhanakan menjadi min 2n, min 2 tambah 5 adalah plus 3. Ya, itu adalah nilai dari h dalam kurung n plus 1 sama dengan min 2n plus 3. Kemudian yang B, jika nilai a berapa nilai A ya? Berapa nilai A jika HA sama dengan min 17? Nah, kita bisa tuliskan HA itu sama dengan min 17 ya. Jadi artinya fungsi HX-nya itu kita ganti X-nya dengan nilai A ya. Jadi min 2A ditambah 5 sama dengan min 17. Min 2A sama dengan min 17. Nah, 5 itu yang dari kiri kita pindah ke kanan jadi negatif 5 ya. Kemudian min 2A sama dengan negatif 17 dikurangi 5 adalah min 22. Sehingga A-nya sama dengan min 22 dibagi min 2 sama dengan 11. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Ya, nomor 3 adalah fungsi Gx dalam tanda panah ya, 2x kuadrat min 4. Tentukanlah nilai-nilai berikut. Nah, yang ditanyakan adalah G3 dan G min 2 atau ditambah ya, ditambah G min 2. Nah, caranya bagaimana Bu? Caranya kita substitusikan X3, X sama dengan 3 ya, ke dalam persamaan Gx sama dengan 2x kuadrat min 4. Kemudian dengan X-nya sama dengan min 2, kita substitusikan ke persamaan 2x kuadrat min 4. Nah, ketemulah di situ G3-nya adalah 14 dan G min 2-nya adalah 4. Ya, sehingga G3 ditambah G min 2 adalah 14 ditambah 4, itu sama dengan 18 ya. Selanjutnya yang B, nilai A, berapa nilai A jika GA itu sama dengan 46. Jadi kita tuliskan rumus fungsinya, Gx sama dengan 2x kuadrat min 4. Kemudian GA-nya itu sama dengan 2A kuadrat ya, karena X-nya diganti A. Jadi 2A kuadrat dikurang 4 sama dengan 46. Kemudian 2A kuadrat sama dengan 46 ya. Kita pindahkan ke kanan, berarti ditambah 4 ya. 46 ditambah 4 itu sama dengan 50. Kemudian A kuadrat sama dengan 50 dibagi 2 itu 25. Nah, di mana A-nya itu sama dengan akar dari 25, yaitu 5 atau min 5. Jadi nilai A itu ada 2, bisa 5 atau min 5. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi kita kali ini tentang nilai fungsi dan notasi fungsi sudah selesai ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dan semoga apa yang sudah Bu Kiki jelaskan kalian mudah memahami dan mudah mengerti.
Oke anak-anak, seperti biasa kalian bisa menguji pemahaman dengan mengerjakan latihan soal-soal. Nah, di slide berikutnya Bu Kiki sediakan latihan soal-soal, silahkan kalian kerjakan dan tentunya kalian harus tetap semangat. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.